Ustadz, saya ingin naik pangkat. Namun selama ini saya ragu untuk naik pangkat karena pada kenaikan pangkat ini kita harus membayar sejumlah uang, Ustadz. Ya. Membayar sejumlah uang agar bisa naik pangkat, padahal aturannya tidak demikian. Pembayaran ini dilakukan karena menerima berkas kenaikan pangkat kita itu membuatkan KTI, yang mana ini merupakan salah satu syarat untuk naik pangkat. Jadi ada orang yang membuat syarat yang harus apa? KTI itu kredit tulis ilmiah ya? Kurang tahu, Ustadz. Di sini sepertinya mungkin misalnya seperti kalau itu. tenaga pengajar, dosen misalnya itu kredit tulis ilmiah. Iya, dan ini katanya untuk berkas ini ada orang yang mengeluarkannya, Ustadz. Ada pejabat seperti itu atau ada seseorang gitu yang merupakan salah satu syarat untuk naik pangkat. Ya. Dimana selain KTI mereka juga mengurus segala persyaratan naik pangkat. Jadi sisa tanda tangan begitu, Ustadz. Ya. Orang yang mau naik pangkat, yang mau naik pangkat itu sisa tanda tangan. Bagaimana hukumnya, Ustadz? Kalau misalnya seperti itu, apakah saya boleh naik pangkat dengan membayar jasa tersebut begitu, Ustadz? Seperti yang telah saya jelaskan. Iya. Jadi pertama kita harus pahami dulu ya, kenaikan pangkat itu terjadi karena memang kita memiliki prestasi. Baru dikatakan naik pangkat. Kalau sama sekali tidak memiliki prestasi, maka sebenarnya kita tidak berhak untuk naik pangkat, kan seperti itu. Kalau kita membayar orang lain untuk mempersiapkan segala macam bentuk atau segala keperluan kita untuk naik pangkat, apalagi kalau kenaikan pangkat itu bisa memberikan orang lain, ada mungkin lebih berkompeten daripada kita, kemudian karena kita mungkin punya uang, akhirnya kita melombainya atau mendahulunya naik pangkat, maka ini jelas haram hukumnya karena ini masuk dalam kategori riswah atau sogok menyogok. Dan Rasul mengatakan ar-rasyul murtashi finnar, orang yang menyogok dan orang yang disogok sama-sama masuk ke dalam neraka. Namun yang perlu diperhatikan di sini juga dalam hal penyiapan berkas itu, kalau memang mempersiapkan berkas itu memang itu adalah berkas kita, hanya saja mungkin untuk merapikannya itu kita perlu menyewa orang, ya kan? Jadi berbagai macam berkas dibutuhkan itu karena kita mungkin tidak punya keahlian di situ. Kita hanya menyetor berkas ini, berkas ini, kita suruh kumpulkan, kemudian kita menyewa orang untuk itu, ya. Merapikan berkas-berkas itu maka tidak masalah, ya, tidak masalah karena itu masuk dalam kategori sewa jasa, ya. Nah, tapi kalau misalnya kayak tadi ada KTI atau kredit tulis ilmiah misalnya, kita suruh orang lain untuk menuliskan sementara kita sama sekali tidak punya peran dalam tulisan tersebut, maka ini tidak boleh, ya, ini tidak diperbolehkan, ya. Minimal kita punya sedikit kontribusi lah, ya, dalam penulisan karya tulis ilmiah tersebut, ya. Apakah kita mungkin memberikan sumbangan pikiran atau mungkin sedikit tulisan untuk dimasukkan ke tulisan tersebut, dan itu bisa menjadi bagian daripada tulisan kita yang asli, ya, bukan hanya sekadar menyuruh orang untuk menulis. Nah, kalau ada sumbangsi kita di sana maka juga tidak masalah, ya. Kenapa? Karena kita juga punya sumbangsi dalam memberikan kontribusi di dalam penulisan tersebut. Tapi kalau tidak sama sekali maka sebaiknya dihindari, ya, untuk kenaikan pangkat seperti ini karena ini berkaitan dengan penghasilan kita, ya. Jangan sampai kita dikatakan sudah pangkatnya tinggi atau golongan berapa sih gitu, ya. Nah, kemudian dia ternyata ketika mendapatkan pangkat tersebut dengan cara yang tidak dibenarkan dalam agama kita, ya. Lebih baik kita berhati-hati ketimbang kita terburu-buru untuk naik pangkat tapi bukan dengan cara yang dibenarkan dalam agama kita. Nah, wallahu a'lam.